Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai cost volume profit analysis real pada perusahaan unit dagang Gunung Emas Manado. Saya sendiri Milenia Trisha Narwastu, NIM 1821-14152, lalu teman saya Laurentius Rivaldo Gelo, 1821-14154, Alexander Masan, 1821-14160, Anastasia Maritanura, 1821-14163, dan Yohanes Lucky Patra, 1821-14165. Baik, yang berikut adalah analisis biaya volume laba atau BVL. BVL ini merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan CV ini menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, serta semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalam CV ini. Nah, pada analisis biaya volume laba, kita harus berhati-hati karena ini merupakan aset penting untuk melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan. Jika kita tergesa-gesa atau salah menganalisis biaya volume laba, maka akan berdampak buruk pada perencanaan berikutnya dan pengambilan keputusan penting. Yang berikut adalah fokus dari analisis CV ini, ada 5. Yang pertama adalah harga pokok. Harga pokok ini berbicara tentang harga pokok penjualan dan harga pokok produksi dari usaha dagang Gunung Emas Manado. Yang kedua adalah volume produksi. Volume produksi ini berbicara tentang banyaknya barang-barang yang dapat diproduksi oleh usaha dagang Gunung Emas Manado. Yang ketiga adalah biaya variabel per unit. Berbicara tentang biaya per unit dari produksi yang dihasilkan oleh usaha dagang Gunung Emas Manado. Yang keempat adalah total biaya tetap. Jadi usaha dagang Gunung Emas Manado, biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha dagang Gunung Emas Manado itu berapa. Yang kelima adalah mix of product sold atau barang campuran yang dijual. Jadi jika barang itu dijual secara campur, tidak dipisah-pisahkan, nah itu seberapa besar harganya, seberapa besar pendapatannya. Adapun tujuan dari analisis CV ini adalah untuk mengetahui cost volume profit usaha dagang Gunung Emas Manado pada tahun 2014 dan 2015, dan untuk mengetahui perencanaan laba seperti apa dengan menggunakan analisis cost volume profit pada usaha dagang Gunung Emas Manado. Selanjutnya, metode penelitian. Nah, di sini jenis penelitian yang digunakan yaitu berupa penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Yang berikut metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data yang digunakan. Nah, di sini terdapat 2 jenis data yang digunakan. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua, data kualitatif. Nah, data kuantitatif sendiri merupakan volume penjualan, biaya-biaya yang dikeluarkan, harga jual, dan persentase kenaikan laba yang diharapkan. Sedangkan data kualitatif yaitu gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi.
Selanjutnya, sumber data yang digunakan. Nah, di sini juga terdapat dua sumber data yang digunakan. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Nah, data primer itu merupakan target kenaikan laba untuk tahun 2016 dalam bentuk presentase, gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi. Sedangkan data sekunder merupakan laporan mengenai jenis produk yang dijual, volume penjualan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Yang berikut metode analisis. Metode analisis yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, analisis margin kontribusi. Nah, analisis margin kontribusi ini merupakan analisis terhadap margin keuntungan dalam penjualan per unit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan atau digunakan sebagai ukuran operasional. Kemudian yang kedua, analisis break-even point merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Atau dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Nah, kemudian yang ketiga, analisis batas keamanan atau analisis margin of safety menunjukkan berapa banyak penjualan yang boleh turun dari jumlah penjualan tertentu di mana perusahaan belum menderita rugi atau dalam keadaan break even. Nah, kemudian yang terakhir, analisis leverage operasi adalah analisis yang memperlihatkan pengaruh penjualan terhadap laba operasi atau laba sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya, teman-teman bisa melihat tabel 1 pada slide. Nah, tabel 1 ini menunjukkan total penjualan secara keseluruhan yang mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar Rp1.477.950.000 menjadi Rp1.180.950.000 untuk tahun 2015. Nah, adapun presentasi penurunannya penjualan secara keseluruhan yaitu sebesar minus 20. Saya Yohanes Luki Patra, NIM 18165. Di sini selanjutnya itu adalah volume biaya. Pada tabel 2 ini merupakan rincian biaya tetap usaha dagang Gunung Emas Manado selama tahun 2014 sampai tahun 2015. Jadi, biaya-biaya yang dikeluarkan yang pertama yaitu biaya gaji yang untuk satu karyawannya yaitu 3.500.000 dikali 12 bulan. Yang totalnya pada tahun 2014 itu 42 juta. Sedangkan pada tahun 2015, yaitu 4 juta dikali 12 bulan, yang totalnya 48 juta. Lalu yang kedua ada biaya penyusutan mesin. Pada tahun 2014, biaya penyusutan mesinnya adalah 25 juta. Dan pada tahun 2015 juga tetap 25 juta. Jadi total biaya tetap yang dikeluarkan usaha dagang Gunung Emas Manado ini pada tahun 2014 itu 67 juta. Dan pada tahun 2015 itu 73 juta. Jadi kesimpulannya ini mengalami kenaikan sebesar 6 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya, pada tabel 3 ini merupakan rincian biaya variabel usaha dagang Gunung Emas Manado, yang dimana biaya variabel ini merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya bahan baku yang pertama itu ada kayu cempaka yang pada tahun 2014 itu jumlahnya 479.500.000, sedangkan pada tahun 2015-nya itu 376.600.000. Yang kedua ada kayu linggua 132 juta pada tahun 2014 dan 108 juta pada tahun 2015. Lalu ada kayu besi atau kusen itu 38.250.000 pada tahun 2014 dan 35.250.000 pada tahun 2015. Sehingga total biaya bahan baku pada tahun 2014 itu 649.750.000. Sedangkan pada tahun 2015 itu 519.850.000.
Lalu ada biaya lem kayu dan paku kayu, itu 17.160.000 pada tahun 2014 dan 12.240.000 pada tahun 2015. Lalu ada biaya upah 193.250.000 pada tahun 2014 dan 170.800.000 pada tahun 2015. Lalu selanjutnya ada biaya pemeliharaan dan perbaikan mesin, itu 5 juta pada tahun 2014 dan 4 juta pada tahun 2015. Lalu yang selanjutnya biaya listrik yang 48 juta pada tahun 2014 dan 36 juta pada tahun 2015. Lalu ada biaya telepon 2 juta pada tahun 2014 dan 1.700.000 pada tahun 2015. Selanjutnya biaya pengiriman itu 10 juta pada tahun 2014 dan 6 juta pada tahun 2015. Jadi total biaya variabel pada tahun 2014 itu 925.160.000. Pada tahun 2015 itu 750.590.000. Jadi dari sini kita dapat simpulkan bahwa total biaya variabel dari tahun 2014 ke tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar Rp174.570.000. Selanjutnya pembahasan. Pembagian biaya ke dalam dua unsur, yaitu biaya variabel dan biaya tetap, adalah hal mutlak sebelum melakukan analisis cost volume profit. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapat margin kontribusi untuk tahun 2014 sebesar Rp552.790.000 dengan rasio 37,40%, dan untuk tahun 2015 sebesar Rp430.360.000 dengan rasio 36,44%. Titik impas untuk tahun 2014 sebesar Rp179.144.385.3 dan Rp200.329.308.45 untuk tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa penjualan unit dagang Gunung Emas Manado sudah sangat baik dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Dikarenakan telah jauh melebihi titik impas, sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Batas keamanan untuk tahun 2014 sebesar 87,88% dan untuk tahun 2015 sebesar 83,03%. Maksudnya, yaitu perusahaan mempunyai tingkat batas aman jika terjadi penurunan penjualan sebesar 87,88% untuk tahun 2014 dan 83,03% untuk tahun 2015. Batas keamanan pada unit dagang Gunung Emas Manado tergolong cukup tinggi, sehingga dikatakan baik, karena kemungkinan untuk menderita kerugian rendah. Besarnya penjualan minimal yang diperbolehkan margin of safety untuk tahun 2014 adalah Rp1.298.805.614,97 dan untuk tahun 2015 sebesar Rp989.620.691,55. Untuk tingkat leverage operasi unit dagang Gunung Emas Manado tahun 2014 sebesar 1,14, yang berarti apabila penjualan naik 1%, maka laba dapat naik sebesar 1,14%, dan tahun 2015 sebesar 1,20, yang berarti apabila penjualan naik 1%, maka laba akan naik 1,20%. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, unit dagang Gunung Emas Manado belum menerapkan analisis cost volume profit dalam merencanakan laba. Yang kedua, analisis cost volume profit pada unit dagang Gunung Emas sebagai berikut. Margin kontribusi tahun 2014 lebih besar daripada margin kontribusi tahun 2015, yang mengakibatkan titik impas untuk tahun 2015 lebih besar daripada titik impas tahun 2014. Meskipun demikian, penjualan unit dagang Gunung Emas telah jauh melebihi titik impas, sehingga mendapatkan laba yang maksimal. Batas keamanan pada unit dagang Gunung Emas Manado tergolong cukup tinggi atau baik, sehingga kemungkinan untuk menderita kerugian rendah. Tingkat leverage operasi
unit dagang Gunung Emas Manado tahun 2014 sebesar 1,14, yang berarti apabila penjualan naik 1%, maka laba dapat naik sebesar 1,14%. Dan tahun 2015 sebesar 1,20, yang berarti apabila penjualan naik sebesar 1%, maka laba akan naik 1,20%. Yang ketiga, unit dagang Gunung Emas Manado menargetkan laba untuk tahun 2016 sebesar 15% dari tahun sebelumnya, dan estimasi kenaikan biaya tetap sebesar 4%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.